Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kalian berada di dalam ruang kamar tidur yang gelap, pernahkah kalian memperhatikan bahwa cahaya lampu dari luar dapat masuk melalui celah pintu? Tentunya, kalian dapat mengamati pembelokan cahaya di celah pintu tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Fenomena tersebut menunjukkan adanya gejala difraksi pada gelombang cahaya. Difraksi merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Apakah yang dimaksud dengan difraksi gelombang cahaya? Bagaimana persamaan matematis dari analisis difraksi gelombang cahaya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep difraksi pada gelombang cahaya. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa gelombang air yang melewati sebuah penghalang dengan celah yang sempit dapat mengalami pelenturan atau pembelokan. Pelenturan atau pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit disebut sebagai difraksi gelombang. Serupa dengan gelombang air, gelombang cahaya juga dapat mengalami pembelokan atau pelenturan ketika melewati celah yang sempit. Oleh karena itu, difraksi gelombang cahaya dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelenturan atau pembelokan gelombang cahaya yang disebabkan oleh celah sempit sebagai penghalang. Secara umum, gelombang cahaya memiliki beberapa sifat gelombang sebagai berikut: pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, polarisasi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pemantulan dan pembiasan pada gelombang cahaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas dua kondisi difraksi yang dialami oleh gelombang cahaya, yaitu sebagai berikut. Difraksi celah tunggal, difraksi kisi atau celah banyak. Sifat-sifat lainnya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, difraksi celah tunggal. Difraksi gelombang cahaya yang dihasilkan oleh celah tunggal dikenal juga sebagai difraksi Fraunhofer. Difraksi Fraunhofer merupakan jenis difraksi dengan sumber cahaya dan layar penerima berada pada jarak tak terhingga dari celah penyebab difraksi, sehingga muka gelombang dapat diasumsikan sebagai bidang datar. Artinya, difraksi Fraunhofer menggunakan berkas cahaya sejajar sebagai sumber gelombang cahaya. Difraksi gelombang cahaya pada celah tunggal dapat menghasilkan pola gelap dan terang pada layar penerima. Kita misalkan berkas cahaya monokromatis yang sejajar dengan panjang gelombang lambda didifraksikan oleh celah tunggal sempit dengan lebar D.
Pola gelap dan terang akan terbentuk ketika berkas cahaya yang sejajar berinterferensi satu sama lain. Perhatikan pola gelap dan terang yang terbentuk dari hasil difraksi gelombang cahaya pada celah tunggal berikut. Perhatikan ilustrasi pola gelap dan terang tersebut secara saksama. Tampak bahwa pola terang yang terbentuk secara berurutan akan makin sempit ketika makin jauh dari terang pusat. Tetapi lebar pola gelap yang terbentuk secara berurutan hampir tetap. Oleh karena itu, pada kasus difraksi celah tunggal, pembahasan hanya akan difokuskan untuk menentukan persamaan letak pola gelap dari titik tengah terang pusat. Bagaimanakah cara menentukan persamaan letak pola gelap pada difraksi celah tunggal? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan pola difraksi celah tunggal berikut. Berkas cahaya yang sejajar dibelokkan dengan sudut deviasi sebesar θ melalui celah tunggal dengan lebar d. Apabila beda lintasan antara dua gelombang cahaya sama dengan setengah panjang gelombang lambda, kedua gelombang cahaya akan saling memperlemah dan menyebabkan terjadinya pola gelap pada layar. Secara umum, persamaan letak pola gelap ke n pada difraksi celah tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut. D dikali sinus θ sama dengan N dikali lambda yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Untuk sudut θ yang sangat kecil, sinus θ dapat didekati sebagai tangen θ sama dengan P dibagi L. Oleh karena itu, persamaan 1 dapat juga diturunkan menjadi seperti berikut. D dikali P dibagi L sama dengan N dikali lambda yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Variabel D menyatakan lebar celah dalam satuan meter. Variabel θ menyatakan sudut simpangan dalam satuan derajat. Variabel P menyatakan jarak dari terang pusat ke pola gelap ke N dalam satuan meter. Variabel L menyatakan jarak dari celah ke layar penerima dalam satuan meter. Dan variabel lambda menyatakan panjang gelombang cahaya dalam satuan meter. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa N merupakan orde pola gelap yang terbentuk pada difraksi celah tunggal. Variabel N sama dengan 1 menyatakan pola gelap pertama. N sama dengan 2 menyatakan pola gelap kedua, dan seterusnya. Supaya kalian lebih mudah memahami difraksi gelombang cahaya pada celah tunggal, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal 1. Seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6 dikali 10 pangkat negatif 7 meter melewati celah tunggal sehingga dihasilkan pola difraksi gelap kedua yang terjadi pada sudut simpangan 30 derajat. Berapakah lebar celah tunggal tersebut?
Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, lambda sama dengan 6 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. N sama dengan 2. Theta sama dengan 30 derajat. Ditanya, berapakah lebar celah tunggal atau D? Jawab, untuk menentukan lebar celah tunggal kita dapat menggunakan persamaan letak pola gelap ke N pada difraksi celah tunggal sebagai berikut. D dikali sinus theta sama dengan N dikali lambda. D sama dengan N dikali lambda dibagi sinus theta. Dengan menyubstitusikan nilai N sama dengan 2, lambda sama dengan 6 dikali 10 pangkat negatif 7 meter, dan nilai theta sama dengan 30 derajat ke dalam persamaan, diperoleh D sama dengan 24 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi D sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Jadi, lebar celah tunggal yang terhitung adalah 2,4 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Kedua, difraksi Kisi atau celah banyak. Difraksi gelombang cahaya yang dihasilkan oleh sejumlah celah sempit dengan jarak antar celah yang sama disebut sebagai difraksi Kisi. Kisi merupakan sejumlah celah sempit yang sejajar dan terpisah dengan jarak yang sama. Jika seberkas cahaya monokromatis yang sejajar dilewatkan pada kisi, pola difraksi yang dihasilkan pada layar berupa pola gelap dan terang yang bergantian. Berbeda dengan difraksi celah tunggal, jika berkas cahaya dihalangi oleh penghalang dengan celah yang lebih banyak dan jarak antar celah yang berdekatan juga sama, akan diperoleh pola gelap dan terang bergantian yang lebih tajam. Artinya, makin banyak celah pada sebuah kisi dengan lebar dan jarak antar celah yang sama, makin tajam pola difraksi yang dihasilkan pada layar penerima. Kisi dapat dibuat dengan cara menggores plat logam dengan ujung sebuah intan sedemikian rupa, sehingga membentuk garis-garis sejajar yang berjarak sama satu sama lain. Jika terdapat N garis yang dibuat, akan terbentuk N buah celah. Jumlah celah yang dibuat dapat berorde ribuan. Secara matematis, jarak antar celah atau disebut tetapan kisi D dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 1 dibagi N yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Perhatikan pola difraksi kisi berikut. Berkas cahaya yang sejajar dibelokkan dengan sudut deviasi sebesar theta melalui sejumlah celah dengan jarak antar celah D yang sama. Dapat dilihat bahwa beda lintasan antara gelombang-gelombang dari dua celah yang berdekatan sama dengan D dikali sinus theta. Jika beda lintasan sama dengan satu panjang gelombang lambda atau kelipatan bulat dari panjang gelombang lambda, gelombang-gelombang dari semua celah akan sefase di satu titik dan pola terang akan teramati pada layar. Pada kisi difraksi,
pembahasan hanya akan difokuskan untuk menentukan persamaan letak pola terang dari titik tengah terang pusat. Secara umum, persamaan letak pola terang ke M pada difraksi Kisi dapat dinyatakan sebagai berikut. D dikali sinus theta sama dengan M dikali lambda yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Untuk sudut theta yang sangat kecil, sinus theta dapat didekati sebagai tangen theta sama dengan P dibagi L. Oleh karena itu, persamaan 4 dapat juga diturunkan menjadi seperti berikut. D dikali P dibagi L sama dengan M dikali lambda yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Variabel D menyatakan jarak antar celah atau tetapan Kisi dalam satuan meter. Variabel N menyatakan jumlah garis per satuan panjang dalam satuan meter pangkat negatif 1. Variabel theta menyatakan sudut simpangan dalam satuan derajat. Variabel P menyatakan jarak dari terang pusat ke pola terang ke M dalam satuan meter. Variabel L menyatakan jarak dari celah ke layar penerima dalam satuan meter. Dan variabel lambda menyatakan panjang gelombang cahaya dalam satuan meter. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa M merupakan orde pola terang yang terbentuk pada difraksi Kisi. Variabel M sama dengan 1 menyatakan pola terang pertama. M sama dengan 2 menyatakan pola terang kedua dan seterusnya. Supaya lebih mudah memahami difraksi gelombang cahaya pada Kisi, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal 2. Seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5 dikali 10 pangkat negatif 7 meter melewati Kisi difraksi sehingga dihasilkan pola difraksi terang kedua yang terjadi pada sudut simpangan 30 derajat. Berapakah jumlah garis per meter pada Kisi tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, lambda sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. M sama dengan 2. Theta sama dengan 30 derajat. Ditanya, berapakah jumlah garis per meter pada Kisi atau N? Jawab, pertama-tama, kita perlu menentukan jarak antar celah atau tetapan Kisi pada difraksi Kisi terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 4 sebagai berikut. D dikali sinus theta sama dengan M dikali lambda. D sama dengan M dikali lambda dibagi sinus theta. Dengan menyubstitusikan nilai M sama dengan 2, lambda sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 7 meter, dan nilai theta sama dengan 30 derajat ke dalam persamaan, diperoleh D sama dengan 20 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi D sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Jadi, jarak antar celah atau tetapan Kisi yang terhitung adalah 2,0 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah garis per meter pada Kisi,
Kita dapat menggunakan persamaan 3 sebagai berikut. D sama dengan 1 per N. N sama dengan 1 per D. Dengan menyubstitusikan nilai D sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat negatif 6 meter ke dalam persamaan, diperoleh N sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 6 garis per meter. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi N sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 garis per meter. Jadi, jumlah garis per meter pada kisi tersebut adalah 5 dikali 10 pangkat 5 garis per meter atau 500.000 garis per meter. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, difraksi gelombang cahaya dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelenturan atau pembelokan gelombang cahaya yang disebabkan oleh celah sempit sebagai penghalang. Kedua, difraksi gelombang cahaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi kisih atau celah banyak. Ketiga, secara umum, persamaan letak pola gelap ke N pada difraksi celah tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk sudut theta yang sangat kecil, sinus theta dapat didekati sebagai tangen theta sama dengan P dibagi L. Oleh karena itu, persamaan tersebut dapat juga diturunkan menjadi seperti berikut. Variabel D menyatakan lebar celah dalam satuan meter. Variabel theta menyatakan sudut simpangan dalam satuan derajat. Variabel P menyatakan jarak dari terang pusat ke pola gelap ke N dalam satuan meter. Variabel L menyatakan jarak dari celah ke layar penerima dalam satuan meter. Dan variabel lambda menyatakan panjang gelombang cahaya dalam satuan meter. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa N merupakan orde pola gelap yang terbentuk pada difraksi celah tunggal. Variabel N sama dengan 1 menyatakan pola gelap pertama. N sama dengan 2 menyatakan pola gelap kedua dan seterusnya. Keempat, secara umum persamaan letak pola terang ke M pada difraksi kisi dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk sudut theta yang sangat kecil, sinus theta dapat didekati sebagai tangen theta sama dengan P dibagi L. Oleh karena itu, persamaan tersebut dapat juga diturunkan menjadi seperti berikut. Variabel D menyatakan jarak antar celah atau tetapan kisi dalam satuan meter. Variabel N menyatakan jumlah garis per satuan panjang dalam satuan meter pangkat negatif 1. Variabel theta menyatakan sudut simpangan dalam satuan derajat. Variabel P menyatakan jarak dari terang pusat ke pola terang ke M dalam satuan meter. Variabel L menyatakan jarak dari celah ke layar penerima dalam satuan meter. Dan variabel lambda menyatakan panjang gelombang cahaya dalam satuan meter. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa M merupakan orde pola terang yang terbentuk pada difraksi kisi. Variabel M sama dengan 1 menyatakan pola terang pertama. M sama dengan 2 menyatakan pola terang kedua dan seterusnya.